lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Tadi kita sudah membicarakan mengenai lokalisasi pelacuran. Sekarang kita menuju ke lokalisasi perjudian. Seperti ini, hati-hati wacana lokalisasi judi di Jakarta. Jadi judi juga akan dijadikan di lokalisasi. Cuman dengan beberapa persyaratan tertentu tentu saja ya, ini karena judi. Tapi dimanapun juga, agama manapun juga itu selalu melarang judi dan judi itu haram. Nah, tetapi kalau misalnya di lokalisasi, apakah Anda setuju? Diki? Selamat malam Kang Denny. Selamat malam, Diki Saya dari mana? Saya dari mas-mas gemar jajan, banyak duit dan sangar. Wah, disingkat apa tuh? Meja bandar ya. Oke, ya. Terus terang saya orang yang sangat setuju jika ada lokalisasi perjudian. Hmm. Amat sangat setuju, apalagi kita lihat di sini hasil dari lokalisasi perjudian ini bisa menambah devisa negara atau pendapatan negara. Ya. Kalau melihat dari tanggapan dari kakak Ola tadi, Ya. Ola itu bilang katanya haram, katanya dosa. Itu apabila kita melihat dari sudut pandang vertikal ke atas. Oh, ada lagi yang horizontal. Ya horizontal itu ya manusiawi aja, kita butuh duit dan kita menikmati dari hasil dari lokalisasi perjudian tersebut. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya diagonal, toh dia yang gonal bukan kita. Bukan kita, ya. Kalau kita gonal ya itu baru bermasalah. Seperti itu. Ya, 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 ya. Kalau misalnya Mbak Feni, Iya saya. setuju juga ya? Oh, lokalisasi perjudian. Ya. Kita tuh kan kadang-kadang tuh berpikir bahwa yang namanya penjudi itu jahat. Ya, Ya kan padahal betul. penjudi itu nggak selalu jahat loh. Contohnya di Las Vegas itu ada penjudi yang memang dia jago ya. Jadi kalau dia judi tuh dia menang terus. Ya. Tapi duitnya itu kemudian dia gunakan untuk menolong orang-orang. Bukan cuma menolong orang yang ada di Las Vegas Ya. aja, tapi juga di luar Las Vegas. Namanya ini Robin Hood modern. Ini namanya dia itu adalah Robin Hood 702. Jadi di websitenya siapa yang membutuhkan bantuan itu bisa curhat sama dia gitu. Kayak curhat dong Robin gitu. Tapi emang si Robinnya tuh pasti menang dia tuh. Saya nggak tahu. Tapi Sering kalau dia menang. menang duitnya pasti dikasih-kasih ke orang yang membutuhkan. Bukan buat dia aja. Jadi mungkin karena begitu jadi berkah ya. Dia mungkin menang terus jadinya. Jadi menurut Feni kalau misalnya untuk membantu orang boleh melakukan walaupun itu misalnya nggak boleh ya haram. Tetapi kalau Ya misalnya, berjudi itu kalau misalnya gini, yang merugikan orang lain deh nggak boleh. Misalnya dia judi kalah terus, akhirnya dia ngambil uangnya keluarganya Ya. diambil buat main judi, dia pakai uang orang buat main judi sampai berhutang banyak itu nggak boleh. Tapi kalau menang, judi kalau menang, menang Ya dia kalau nggak minta menang, uang. kalau Heeh. menang, kalau kalah gimana? Kan karena Ya juga- harus menang makanya. Nggak bisa, karena berjudi itu mereka membutuhkan uang yang banyak. Caranya kadang-kadang sampai akhirnya dia harus mencuri untuk mendapatkan uang yang banyak, ya Ya. kan? Jadi sebenarnya emang udah salah. Kalau Memang- kalah, kalau menang enggak. Ya kalau menang, tapi namanya Enggak, berjudi ini, itu Kimo, pasti Kimo. ada Sebentar, kalah, ada sebentar. menang. Nggak mungkin menang terus. Ya. Kalau Tapi Pak kalah dia Denny- salah, kalau menang enggak. Ya Ya enggak nggak Bentar, ya. bisa. Harus tahu filosofinya dulu. Apa? Kenapa dinamakan judi? Ah, Secara etimologi, iya. judi terdiri dari dua suku kata. Oh, judi. Dan Di. jujur Oh. dilarang. Jadi orang judi itu orang yang jujur Dilarang. Oh, Iya. dilarang siapa benar, aja, itu Oh, judi. dilarang oleh agama, Iya. dilarang oleh pemerintah. Kira-kira percaya nggak? Enggak. Hah? Masa sih? Kalau nggak percaya berani berapa? Itu judi. Contoh, contoh. Judi gimana? Contoh tapi judi. Nah, saya bilang harus Ya. tahu filosofinya. Betul. Yang namanya judi, jujur dilarang. Nah aja. itu dan judi itu tidak boleh dari kecil diajarkan untuk Loh. berjudi. Bang Roma aja bilang. kok. Iya, 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 iya. Ya, Tapi saya mewakili penonton hari ini yang hijau-hijau ini semua pada Betul. geleng-geleng kepala. ini teman-teman dengan dari tema STI hari. Ganesha ya. Tepuk tangan dong Ya. STI Ganesha. Saya setuju sekali dengan lokalisasi yang tadi Judi. Judi. Yang judi. Sebenarnya judi itu yang bikin haram itu sebenarnya bukan kegiatannya Pak. Loh, Tapi taruhannya Pak. Kalau judi, kalau taruhannya yang baik-baik, yang positif. Misalnya kita main gaple Pak. Nah. Taruhannya kalau kalah puasa Senin Kamis ya. Nah, Boleh Pak. betul. Kita main judi Pak puasanya nafkain janda-janda kelaparan. Kan boleh Pak. Iya benar. Ya silakan Nal. Ya termasuk. Dari dampak nekat, Nah, lebih nekat mana orang yang kecanduan prostitusi atau kecanduan judi? kalau misalnya saya lihat secara kasat serse ya misalnya. Kasat mata. Hah? Kasat mata Kang. Ya kasat mata. Secara pengalaman bagaimana Kang Denny? Ya judi kayaknya tuh. Betul. Ya. Jadi orang ketagihan prostitusi dampak nekatnya Iya. relatif lebih kecil
Kalau judi dampak nekatnya lebih tinggi, bisa sampai harta terkuras. Iya. Ketagihan prostitusi tidak sampai sebegitu. Pandawa, Yudhistira, doyan judi, salah satu kelemahan dari dari Pandawa, salah satunya adalah judi. Dari mulai awalnya receh, sampai yang paling berat adalah mempertaruhkan negara. Terusir, bayangkan negara dijadikan bahan taruhan. Betapa bahayanya judi. Nah, kalau tadi kan saya jalan-jalan ke berbagai red light district di berbagai dunia. Nah. Saya juga sempat jalan-jalan kan ke berbagai tempat. Jadi judi, bukan ya. hanya ke Las Vegas berarti ya? Saya pernah di Venetian, Macau. Kalau tentang prostitusi saya ketemu. Judi ini di mana? Kalau judi saya juga ketemu sama orang yang sama. Oh, siapa? Sama juga itu? Orang Prancis juga. Namanya Emmanuel S2SB. Dia bikin buku juga yang berjudul Sang Pasang Sing Kenging. Buku tulisannya dia tentang judi. Intinya si Emmanuel S2SB ini bilang bahwa judi itu ada dua jenis. Judi kolektif dan judi massal. Judi kolektif itu adalah judi yang ada di kasino. Ya. Dan yang kedua adalah judi massal. Judi massal tuh berarti Togel. Yang harus dilokalisasi itu adalah judi yang kolektif. Seperti kasino yang tidak punya pengaruh langsung buat orang kecil. Kenapa? Yang mainnya orang-orang kaya. Iya. High rollers. Nggak ada hubungannya sama orang kecil. Tapi kalau judi massal seperti togel atau zaman dulu Porkas dan SDSB itu mah harus dihapuskan total. Karena yang ikutan banyak orang-orang kecil. Dengan melokalisasi judi bukan berarti menyetujui adanya judi. Tapi bagaimana mengatur dan mengelola agar meminimalisir dampak dari judi. Uangnya diambil, pajaknya bisa dipakai buat membiayai tempat rehabilitasi narkoba, pembinaan PSK, pemberantasan minuman keras, bayar hutang negara. Ada manfaatnya kan? Iya. Soal itu baik, Dosa atau buruk, tidak? normatif, saya kira saya nggak nyampe situ pembahasannya. Kalau misalnya nggak boleh ya nggak boleh sebenarnya. Tapi Iya. ya terserah. Jadi Kalau kalau seperti itu kan kesepakatan bersama mereka. Enggak, ini kalau bicara lokalisasi oke lah kita. Judi, iya. Enggak, tadi pertama tentang pelacuran di lokalisasi mungkin secara fisik itu lebih gampang. Tapi judi, itu kalau kita ngomong di lokalisasi, Iya. itu hal yang menurut saya sangat susah. Loh kenapa? Karena judi itu secara mendasar ada 4. Yang kelima, Loh empat. Yang empat satu-satu dong. nah ini saya sedang berjudi tadi. Oh Siapa iya. tahu ada yang kelima ternyata enggak. Iya. 4. Yang pertama, itu judi dengan jenis undian. Iya. Itu Lotre, massal. SDSB dulu Iya, ada, Porkas. togel. Totor. Itu diundi, yang keluar berapa? Itu lihat undian. Yang kedua ada taruhan. Ada orang main sepak bola, Iya. gol. Skor. Gol, iya nggak apa-apa. Ya apa hubungannya ya? Skor atau apa Maksudnya gitu. Ah, di dibuat sepak bola taruhan. aja dibuat taruhan menang siapa Ada menang siapa. balap kuda, dibuat taruhan. Iya. Ada balap motor, Tinju. ditonton. Ya balap motor maksudnya di judi juga. Sambil dijudiin. taruhan. Iya. Arti itu judi yang tergolong Iya. taruhan. Karena apapun bisa dipertaruhkan. Bahkan bukan pertandingan pun dibuat taruhan. Saya punya tetangga saking isengnya, Iya. plat Yang mobil yang lewat itu dibuat taruhan. Ganjil Angka genap. belakangnya ganjil atau genap. Iya. Dan anehnya apa? Saya ikut. Iya, iya itu. Itu yang aneh. aneh ya itu. Kan konyol banget itu. Konyol. Berarti Artinya ada itu judi pengikut. taruhan. Itu apapun bisa dipertaruhkan. Yang ketiga. Yang ketiga judi antar sesama pejudi. Mulai memainkan sesuatu, bisa poker, bisa main Gaple. remi, gaple atau apapun. Itu Gak boleh pejudi. nggak judi lah itu memain. Loh, kalau Kalau ada taruhan, taruhannya ada jadi duitnya, judi. iya. Makanya saya bilang itu yang Taruhan, main iya. antar pemain judi bertaruh. Yang keempat, itu antara pejudi dan mesin. Oh jackpot. Ada jackpot. Minum terlalu banyak langsung jackpot. Ini mungkin slot mesin ya Cah ya? Ya apapun. Slot mesin ya? Mesin apapun. Terus ya, apa kayak yang itu roulette. Roulette. Kalau jackpot tuh permainan dari Sunda ya. Terus dangding itu. Jackpot itu. Jackpot. Tulung. Ya kan? Jackpot. Dangding itu juga mengajarkan kita. Dadu. Yang mesin, yang main-main. Ding dong, ding dong. Hah? Ding dong. Judi ding dong. Ding dong ding. Ya ding dong deng. Yang menjadi permasalahan ini antara bangga atau tidak. Indonesia ini ternyata di Singapura itu adalah merupakan
tamu istimewa kalau untuk masalah judi. Jadi orang Indonesia yang ingin berjudi, dia berangkat ke Singapura. Ini dia, orang Indonesia terbanyak di kasino Singapura. Luar biasa. Ini prestasi atau demoralisasi? Saya gak heran ini. Gak heran, kenapa? Anda jangan meninjau ini hanya jumlah bahwa orang Indonesia banyak main judi di kasino itu. Ya, Secara geografis, negara yang terdekat dengan Singapura dengan jumlah penduduk terbesar adalah Indonesia. iya. Artinya apa? Kita ngomong, kalau hanya 1/4 penduduk Indonesia main judi, yang 3/4 kan gak main judi. Itu sama semua orang Singapura main judi, banyak kan kita. Padahal masalahnya misalnya ini orang seluruh warga Singapura itu judi semua. Itu kan rusak artinya. Nah kita hanya 1/4 yang rusak, lebih banyak kita. Jadi jangan bicara masalah kuantitas. Iya bukan masalah Gak bisa kuantitas. dibandingkan. Kecuali kalau di kutub utara yang datang itu banyak orang Indonesia baru itu heran. Karena secara geografis sangat Dingin ya. susah sampai dibela-belain. Itu kan maksudnya Cak, dari keseluruhan ini orang Indonesia itu berarti banyak orang kaya. Tetapi kenapa negara kita tidak seperti itu? Ini yang jadi permasalahannya. Ini salah satunya penjudi Indonesia urutan 3 besar VIP member di Kasino Marina Bay Sands Singapura. Tapi beda loh Mas Denny dengan data statistik yang saya Oh, punya. Anda punya data sendiri? Untuk pejudi di Indonesia Ya. ini justru angkanya menurun. Loh, Oh kan. Menurun pada anak cucunya. Jadi itu sudah mulai sampai lo gimana sih itu keluarga-keluarganya. turunan? Enggak, kalau judi kan Lah iya, masing-masing. cuma ngasih tahu aja informasi ini Iya, penting iya, iya. gitu loh. Tetapi nanti kita bahas lagi ya, bagaimana kalau misalnya kenapa si perjudian itu harus dilokalisasi. Nah ini tanggapannya pasti akan bermacam-macam lebih. Tetapi itu tidak akan bahas. Karena kita akan membahas nanti masalah balap liar. Ya, kita akan ketemu nanti setelah yang satu ini. Kerap melanda manusia, tak peduli miskin ataupun kaya. Bahwa ada pembalap Indonesia yang terkenal. Siapa? Dipromosikan. Ada. Siapa? Oh, ada. Siapa? Lorie, pembalap wanita. Pembalut.